Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, Gilang Kartika Hanum, MPD. Saya Irma Dewiyanti sebagai moderator dalam tugas yang berjudul Matrix Strategic Position and Action Evaluation SPACE. Apa itu Matrix Strategic Position and Action Evaluation atau yang biasa disebut SPACE? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari matrix. Matrix Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategik agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk sesuai organisasi tertentu. Matrix SPACE mempunyai 4 variabel atau strategi yang kemudian dibagi menjadi 2 dimensi. Pertama, dimensi internal yang mencangkupi kekuatan finansial dalam kurung FS dan keunggulan kompetitif dalam kurung CA. Yang kedua, dimensi eksternal yang mencakup stabilitas lingkungan dalam kurung ES dan kekuatan industri dalam kurung IS. Kemudian 4 variabel itu diantaranya adalah pertama, konservatif, di dalamnya mencangkup A. penetrasi pasar, B. pengembangan pasar, C. pengembangan produk, dan D. diversifikasi terkait. Yang kedua, agresif, di dalamnya mencakupi A. integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, integrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait atau tidak terkait. Yang ketiga, kompetitif, di dalamnya mencakupi pertama, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar. 4. Defensif, di dalamnya mencakupi penciutan, kemudian divestasi dalam kurung pengurangan modal, dan terakhir likuidatasi dalam kurung pembubaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ada berapa dan dimensi apa saja yang ada di dalam matrix SPACE. Di dalam matrix SPACE terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. Dimensi internal terdiri dari kekuatan keuangan, financial strength atau FS, dan keunggulan kompetitif, competitive advantage atau CA. Sedangkan dimensi eksternal terdiri dari stabilitas lingkungan, environmental stability, ES, dan kekuatan industri, industrial strength atau IS. Beragam variabel bisa memetakan masing-masing dimensi, oleh karenanya dalam menyusun matriks ini hendaknya harus disesuaikan dengan organisasi yang akan dikaji dan didasarkan kepada sebanyak mungkin informasi faktual yang ada di dalam organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, sebelum kita menentukan strategi apa yang cocok untuk perusahaan kita, maka kita perlu mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Setelah kita mengetahui posisi perusahaan, maka barulah kita dapat menentukan strategi-strategi apa yang cocok untuk diterapkan, apakah konservatif, defensif, agresif, atau bahkan kompetitif. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam dimensi-dimensi yang terdapat pada matrix SPACE. Bagaimana langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membangun matrix SPACE? 1. Pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial atau FS, keunggulan kompetitif CA, stabilitas lingkungan atau ES, dan kekuatan industri. 2. Nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1 dalam kurung paling buruk sampai nomor 6 paling baik. Untuk FS dan IS dan -6 paling buruk sampai -1 paling baik. Untuk ES dan CA, pada sumbu FS dan CA kita buat perbandingan dengan pesaing, serta pada sumbu ES dan IS kita buat perbandingan dengan industri lain.
3. Hitung rata-rata dari Fs, Ca, Is, dan Es dengan menjumlahkan nilai yang kita berikan pada setiap variabel dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. 4. Petakan nilai rata-rata untuk financial strength, industry strength, environmental stability, dan competitive advantage pada sumbu yang sesuai dengan matrix space. 5. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X atau competitive advantage, industry strength, dan petakan hasilnya pada sumbu X. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y atau financial strength, environmental stability, dan petakan hasilnya dalam sumbu Y. Kemudian petakan perpotongan kedua titik X dan Y yang baru tersebut. 6. Gambarkan arah vektor atau directional vektor dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi organisasi agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Berikut cara menyusun matrix space. Diambil dari sebuah contoh. Langkah pertama, kita harus menentukan kekuatan finansial. Di dalam kekuatan finansial ada 1. Pengambilan investasi, 2. Likuiditas, 3. Modal kerja, 4. Laba per saham. Setelah itu kita harus menentukan rating di dalam kekuatan finansial tersebut. Di dalam contoh 1, misal pengambilan investasinya itu 5, likuiditasnya 3, modal kerjanya rating 3, dan laba per sahamnya 2. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah itu jumlah dari kekuatan finansial tersebut dimasukkan dalam keunggulan kompetitif. Di dalam keunggulan kompetitif tersebut ada 1, kita harus menentukan kualitas produk, 2. Ada pangsa pasar, 3. Keunggulan teknologi, 4. Loyalitas, 5. Kendali atas pemasok, dan 6. Siklus hidup produk. Setelah itu kita jumlahkan. Rating Vs dan Is masuk dalam kategori 1 sama dengan paling baik, paling buruk, dan 6 sama dengan paling baik. Sedangkan rating Ca dan Es masuk ke dalam rating min 1 paling baik, min 6 paling buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi strategis eksternal. Sebagai contoh, stabilitas lingkungan atau bisa disebut dengan IS. Yang pertama yakni perubahan teknologi dengan rating min 3. Yang kedua yakni tingkat inflasi dengan rating min 1. Dan yang ketiga tingkat kemudahan keluar dari pasar dengan rating min 5. Dan keempat yakni risiko bisnis dengan rating min 1. Dan yang terakhir yakni tekanan kompetitif dengan rating min 2. Jadi jumlah keseluruhan dari stabilitas lingkungan tersebut adalah min 12. Dengan jumlah rata-rata yakni min 2,4. Sebagai keterangan, min 1 adalah hal yang paling baik dan min 6 adalah hal yang paling buruk. Selanjutnya, posisi strategis eksternal, yaitu kekuatan instruksi atau bisa disebut dengan IS. Yang pertama yaitu kapasitas dengan rating 6, dan yang kedua potensi pertumbuhan dengan rating 6. Yang ketiga produktivitas dengan rating 3. Yang keempat stabilitas keuangan dengan rating 4. Yang kelima adalah potensi laba dengan rating 4. Jumlah secara keseluruhan yaitu 22 dengan rata-rata 4,4 dengan keterangan 1 paling buruk dan 6 adalah paling baik. Selanjutnya, penjelasan rumus space menggunakan titik koordinat dan cara menghitungnya. Dapat kita ketahui sumbu X yaitu Ca dan Is, sedangkan sumbu Y yaitu Fs dan Es, yang dimana untuk mendapatkannya kita harus memahami dan mempelajari langkah 1, 2, dan 3 di atas tadi. Setelah itu, gambarlah arah vektor atau directional vektor dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan tipe strategi yang disarankan. Ini arah panahnya. Dari posisi titik temu, perusahaan masuk ke dalam kuadran
agresif. Di sini kuadran agresif. Nah, dan di atas sudah dipaparkan penjelasan dari kuadran agresif. Dari matriks di atas maka dapat diketahui sumbu X dan Y sebagai berikut. Sumbu X-nya yaitu rata-rata skor CA ditambah rata-rata skor IS. Nah, skor CA-nya itu adalah min 2,8, sedangkan ditambah dengan skor IS yaitu 4,8. Hasil dari penjumlahan di atas yaitu 1,6. Nah, untuk sumbu Y, rata-rata skor FS ditambah rata-rata skor ES, di mana rata-rata skor FS yaitu 3,25 dan ditambah dengan skor ES yaitu minus 2,4. Untuk hasil dari penjumlahan yang tadi adalah positif 0,85. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungan kita akan masuk ke dalam titik koordinat untuk mengetahui apakah perusahaan kita itu masuk ke dalam titik agresif atau konservatif atau defensif atau juga kompetitif. Nah, catatan dari penjelasan ini, tempatkan hasil CA ditambah IS sama dengan 1,6 pada garis horizontal, garis yang membentang ke samping, dan tempatkan hasil FS plus ES sama dengan 0,85 pada garis vertikal atau garis yang membentang ke atas. Dari beberapa penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa sangat penting menggunakan metode matrix strategies and action evaluation dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan metode tersebut, kita akan mempunyai rancangan tentang strategi apa yang akan kita terapkan di antara keempat strategi SPACE: agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Strategi SPACE dapat dipilih sesuai rancangan dan kerangka yang akan kita laksanakan di dalam organisasi yang akan kita kembangkan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.